Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Saya harap semua sehat selalu, tetap semangat, keep moving and keep growing. Ketemu lagi bersama saya Septian Lubis dalam podcast Septian Lubis. Oke teman-teman, ya kali ini kita akan berbicara seputar finansial. Sebelumnya saya sudah share dalam Instagram saya story bahwasannya ada suatu faktor ya yang membuat banyak dari kita yang tidak siap menghadapi masa krisis pada hari ini ya kawan-kawan. Nah, kemarin tuh saya sudah jelaskan tentang 2 prinsip dalam menghadapi masa krisis, lalu kita berbicara tentang troubleshooting dan kita berbicara tentang problem solving. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya kesiapan sebaiknya lakukan troubleshooting dan problem solving, bagi teman-teman yang sudah punya kesiapan lakukan problem solving. Nah, di sini saya pengen flashback agak mundur sedikit lagi pembahasannya, kenapa kita tidak bisa punya kesiapan, ya. Nah, sama seperti halnya sebuah bangunan yang dimana pilarnya itu dihitung, dipastiin dengan beban, dengan tinggi, dengan beban yang bisa ditanggung oleh bangunan tersebut, ya. Jika menghadapi gempa dengan sekian skala Richter, jika menghadapi banjir, jika menghadapi angin topan atau kuat angin gitu ya. Makanya menara-menara yang tinggi di dunia itu kayak Burj Khalifa, itu semua kan diukur. Apanya terjadi, pada saat pengukuran itu adalah mempersiapkan jikalau terjadi sesuatu bencana, bangunan tetap kokoh. Nah, begitu juga dengan finansial kita. Makanya teman-teman sebelum belanja pastikan Anda selalu terukur ya. Karena kalau sesuatu hal yang tidak bisa kita ukur, itu akan sulit untuk kita dapatkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya pastikan dalam mengatur finansial Anda secara pribadi, semua harus Anda ukur dan Anda takar, ya. Oke. Nah, kali ini apa judulnya nih? Judulnya faktor itu adalah latih faktor, ya. Dengan judul latih faktor, inti masalah milenial susah finansial. Oke. Milenial bebas finansial. Ya, siapa yang tidak mau, kawan-kawan? Tapi pada kenyataannya, di negara kita, negara Indonesia, pengangguran bertambah terus setiap tahunnya. Data di Agustus 2019, saya dapatkan bahwasanya pengangguran bertambah 5,34%. Sedangkan rasio pertambahan usia produktif mencapai 1,4% setiap tahunnya. Tuh ada selisih 4% selisihnya kawan-kawan. Artinya apa? Setiap tahun bertambah anak-anak yang lulus SMA dan kuliah, ya makanya ada istilah kita lulusan SMA dan kuliah ikut berpartisipasi menambah tingkat pengangguran gitu ya. Nah, ya itu istilah doang gitu ya. Artinya apa tadi? Setiap tahunnya bertambah anak-anak yang lulus SMA dan kuliah yang sedang menanti pekerjaan. Akan tetapi, jumlah orang yang tidak bekerja bertambah setiap tahunnya. Paham ya? Ini adalah problematika kita sebagai generasi milenial Indonesia yang sedang mendapatkan bonus demografi. Ya, teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang bonus demografi silahkan searching di Google atau nanti akan saya bahas. Secara sederhana, bonus demografi itu adalah di mana jumlah usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan usia yang tidak produktif. Makanya posisi negara kita sekarang terbalik ya, piramida terbalik dengan negara Jepang, di mana kita usia produktif kita jauh lebih banyak, di Jepang kebalikannya, usia produktif sedikit dan usia tua lebih besar jumlahnya daripada usia muda. Nah, efek bonus demografi ini membuat antrian pencari kerja semakin panjang atau semakin tinggi. Banyak anak-anak muda yang tidak punya penghasilan sehingga boro-boro mau bebas finansial. Malah untuk memenuhi kebutuhan hidup masih pas-pasan atau dalam kurung susah finansial. Nah, oleh karena itu, pemerintah terus menggalakkan UMKM untuk bisa menumbuhkan perekonomian bangsa dan menyediakan lapangan kerja yang banyak serta merata sampai ke daerah-daerah untuk mengurangin pengangguran dan menyerap tenaga-tenaga kerja atau usia-usia muda yang produktif. Tapi tidak banyak yang sadar kawan-kawan. Kemarin kita baru bahas tentang red race, lalu ada data menunjukkan bahwa 80% eksekutif muda terancam miskin di hari tua. Wow, amazing. Ya, itu datanya ada, silakan teman-teman searching di Google. Ya, kita ini masih ada PR untuk meningkatkan lapangan kerja agar perekonomian tumbuh. Tapi ternyata ada eksekutif muda yang bekerja
dan punya penghasilan masih terancam miskin. Kayaknya negeri kita ini terlalu kompleks permasalahannya. Tapi so well lah. Kita mulai dari introspeksi dulu diri dulu dan kita masuk dari ranah dunia per eksekutif mudahan dulu guys. Oke. Nah, kalau teman-teman yang tidak bekerja kena mengalami fase COVID-19, wajarlah jikalau dia tidak punya kesiapan. Tapi untuk sahabat-sahabat saya yang saat hari ini Anda sedang bekerja, lalu gara-gara masa COVID Anda bingung, waduh teman-teman, disinilah kita akan membahasnya. Ada satu faktor yang membuat milenial susah finansial, ya khusus eksekutif muda nih, yaitu latte faktor. Latte faktor berasal dari kata latte, ya kopi latte, minuman latte, yang pasti seluruh eksekutif muda pernah mengkonsumsinya. Di mana para eksekutif muda ini tiada hari tanpa harus nongkrong. Nah, jadi latte faktor itu adalah sebuah analogi teman-teman, atau ya hanya sekedar bahasa ungkapan. Ya, latte faktor itu hanya bahasa ungkapan yang sebenarnya, hai milenial, kalau nggak nongkrong nggak milenial. Nah, itu dia. Nah, di mana hubungan dengan finansial? Latte factor adalah sebuah analogi di mana para milenial yang bekerja hari ini ya dengan biaya lifestyle-nya yang tinggi tapi hampir tidak punya aset. Oke. Gengsi menjadi sebuah gaya hidup sehingga ketika diajak untuk bebas finansial, jawabannya tidak punya modal. Investasi yuk. Aduh bang, belum ada modal. Inilah aku mau nabung. Tapi mau nabung tuh susah kali bang katanya ya. Akan tetapi untuk hal-hal yang bukan menjadi kebutuhan itu selalu ada dan up to date bisa dibilang teman-teman. Ya. Nah, jadi kemarin saya pernah diskusi dengan beberapa milenial bahwasanya pengeluaran mereka itu banyak, mereka harus diskusi di komunitas, ada kopdar komunitas, ya kan, lalu ada ya biaya-biaya apa lagi gitu ya, teman pesta dan sebagainya seperti itu kawan-kawan. Nah, itu adalah contoh-contoh latte faktor. Nah, kalau saya bongkar lagi, kalau saya pengen jabarin lagi, apalagi itu ya contoh-contoh latte faktor, nongkrong di cafe high class untuk secangkir kopi aja bisa mahal 3 kali lipat dibandingkan ya mungkin yang kafe-kafe yang lebih low budget seperti itu, baru barang-barang branded ya kan. Wah, aku kalau nggak pakai yang branded mah DJ-in kayak gitu ya. Ya lalu namanya kita komunitas-komunitas mobil atau motor ya, modifikasi gitu ya. Biaya membahagiakan pasangan yang belum belum ada hubungan suami istri. Waduh demi seperti itu ya. Bahkan sampai rela ada yang utang-utang gitu ya, kawan-kawan gesek aja nih kartu kredit. Nah, itu yang membuat milenial ke depannya itu yang membuat eksekutif muda terancam hidup miskin. 80% eksekutif muda terancam hidup miskin di usia tua. Apakah kita nggak boleh melakukan itu? Anda boleh saja melakukan itu semua. Tidak ada yang melarang uang-uang Anda gitu kan. Nah, hanya saja kalau Anda lebih mengutamakan itu daripada aset, wow, sebaiknya Anda harus banyak berpikir dahulu. Kalau teman-teman kalau tidak segera sadar akan faktor-faktor ini atau latte faktor ini, maka lama-lama Anda bisa terjebak dalam siklus rat race. So, kita sering kali lupa terhadap sebuah ilmu. Ya, wealth management harus kita pelajari agar 80% eksekutif muda terancam miskin di usia tua itu tidak perlu kita khawatirkan lagi. So, sudah mulai paham? Nah, pentingnya kita harus belajar ilmu finansial dan kawan-kawan mulailah membangun atau memiliki aset. Ya, teman-teman yang karyawan hari ini yang tidak bisa membangun sebuah aset dalam aset produktif seperti bisnis, ya teman-teman bisa berinvestasi properti, tanah, ya kan, atau rumah, atau berinvestasi di bisnis teman-temannya. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya karena kita akan belajar mengatur pengeluaran finansial kita dan kawan-kawan stop latte faktor. Salam Septian Lubis.